Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dloy Fatulailia, NIM 221858. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang pertama, yaitu ada Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Haidar, NIM 220402. Di sini saya sebagai narasumber pertama. Dan ada rekan saya yang kedua, yaitu Alma. Perkenalkan, nama saya Alma Nurmayanti dengan NIM 220961. Di sini saya sebagai narasumber kedua. Dan ada rekan saya Husnul. Hai, perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, NIM 220148. Saya sebagai narasumber ketiga. Kami dari kelompok 1 aspek hukum dalam bisnis. Oke, setelah perkenalan tadi, saya dan rekan saya akan berdiskusi. Nah, saya mengulas materi yang kemarin. Apa sih yang kamu ketahui tentang aspek hukum dalam bisnis? Menurut saya, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum, termasuk hukumnya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang berhubungan dengan produksi atau pertukaran barang, atau biasa dengan melibatkan uang dari para elemen dalam risiko tertentu dengan usaha. Nah, apa saja sih peran hukum dalam kegiatan bisnis tersebut? Secara keseluruhan, keberadaan hukum bisnis akan menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar, melindungi usaha terutama UMKM, dan memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Intinya, adanya hukum yang khusus mengatur aspek ini akan mewujudkan bisnis yang adil dan merata bagi semua pihak. Nah, begitu guys tentang pengertian aspek hukum dalam bisnis tersebut. Oke, kita lanjutkan berdiskusi bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Alma. Nah, Alma, mengapa kita harus mempelajari aspek-aspek hukum dalam bisnis? Nah, pentingnya mempelajari aspek hukum dalam bisnis, salah satu tujuan hukum bisnis yaitu untuk menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis itu sendiri. Nah, dengan adanya pengaturan hukum bisnis, maka yang diharapkan mengurangi potensi risiko yang dapat terjadi, khususnya terhadap wirausaha kecil dan menengah yang umumnya minim pengetahuan dan akses terhadap informasi hukum. Menurut kamu nih, bagaimana hubungan antara hukum dan bisnis? Menurut saya, dalam dunia bisnis itu ada yang disebut dengan hukum bisnis. Oleh karena itu, hubungan yang ada antara bisnis dengan hukum adalah setiap kegiatan bisnis harus dibatasi oleh hukum atau peraturan tertentu untuk mengendalikan jalannya kegiatan bisnis di suatu negara. Oke, baiklah, terima kasih kepada Alma. Oke, dari narasumber yang pertama dan kedua tadi kan kita sudah mendengarkan tuh apa itu aspek hukum dalam bisnis, terus hubungan antara hukum dan bisnis, serta peran penting aspek hukum dalam bisnis tersebut. Nah, dengan narasumber saya yang ketiga ini, dia akan menjelaskan salah satu contoh aspek hukum dalam bisnis tersebut. Contoh kasus yang sekarang, silakan. Yang saya ambil yaitu contoh kasus Jiwasraya. Hingga kini kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero masih menjadi polemik di masyarakat. Kasus ini muncul ke permukaan setelah Rini Sumarno yang kala itu melamar sebagai menteri periode 2014 sampai 2019 secara mengejutkan membuat laporan ke Kejaksaan Agung tentang dugaan korupsi dan penipuan. Tak hanya korupsi,
dan penipuan Jiwasraya juga dianggap gagal memenuhi polis para nasabahnya. Akibatnya, dari berkas yang dibayarkan mulai tahun 2008 hingga 2018, transaksi kerugian yang dialami negara mencapai 17 triliun. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa solusi yang ditempuh adalah pelaksanaan reformasi dalam bidang industrialisasi asuransi oleh OJK, pembentukan lembaga penjaminan polis oleh OJK, restrukturisasi keuangan perseroan, pembentukan penjaminan BUMN oleh pemerintah, dan pembentukan pansus oleh DPR. Oke, baik. Terima kasih kepada Muslim Fatimah. Udah belum? Baiklah, saya dan rekan saya di sini akan menyimpulkan dari contoh kasus yang saya sampaikan dengan rekan saya tadi. Nah, yang pertama yaitu pemerintah selaku pemegang saham PT Asuransi Jiwasraya segera cepat bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus ini agar nasabah pemegang polis tidak dirugikan terlalu lama. Yang kedua, ada peran otoritas jasa keuangan agar diperketat dan teliti dalam pemeriksaan laporan keuangan anak perusahaan asuransi jiwa milik BUMN yaitu IPG Life. Yang ketiga, ada melakukan pemeriksaan kepada seluruh perusahaan BUMN khususnya di bidang asuransi terhadap kinerja dan tata kelola yang dilakukan. Jika ada yang penyimpangan agar diberikan sanksi yang tegas. Yang terakhir, bagi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih asuransi yang akan dipilih, baik perusahaan asuransi swasta ataupun milik pemerintah. Baiklah, sekian materi dari kami. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing.